Supriyani kini bingung cari tempat aman usai Camat Baito Sudarsono dicopot. Pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya penasehat hukum mempercayakan rumah jabatan Camat Baito Sudarsono untuk menjadi rumah aman bagi Supriyani. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH HAMI sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH HAMI akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Sebelumnya, Surunudin Dangga mengatakan penggantian Camat Baito salah satunya karena tak melaporkan perkembangan kasus guru Supriyani. Selain itu, penggantian Sudarsono sebagai camat agar penyelesaian masalah antara Supriyani dan pihak keluarga yang diduga korban anak, Aibda WH, dapat terselesaikan. Ini kan dua-duanya warga desa di sana, Baito. Siapapun itu harus damai, sehingga untuk Camat Baito saya tarik, nonaktifkan dulu, kata Surunudin. Pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saya tugaskan dari Eselon 2 untuk membantu menyelesaikan. Lanjutnya usai menggelar rapat di Aula Rapat Rumah Jabatan atau Rujab Bupati Konawe Selatan. Nah sekarang, awalnya ngotot penjarakan Supriyani, kini jaksa minta cara damai usai viral. Sikap berbeda ditunjukkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada tanggal 16 Oktober tahun 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Bahkan, Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika restoratif justice diterapkan sejak awal. Anang Supriyatna yang ditemui saat memantau sidang perdana Supriyani di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konsel, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, mengatakan, kasus guru Supriyani telah menyita perhatian warga Sulawesi Tenggara, Sultra, bahkan seluruh Indonesia, karena telah masuk ke sengketa hukum. Padahal, jika menggunakan pendekatan restoratif justice sejak awal, kasusnya bisa lebih baik atau cepat selesai. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan restoratif justice, kata Anang. Kendati demikian, Anang berharap dalam perjalanan sidang yang berlangsung dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan bagi Supriyani. Ia juga mengapresiasi pihak pengadilan karena telah menerima penangguhan penahanan Supriyani sebelumnya. Sehingga, Supriyani bisa dikeluarkan dari Lapas Perempuan 3 Kendari pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, dan Kejari Konsel juga turut menjadi jaminan dalam pelaksanaan penangguhan penahanan ini. Jaksa kasus Supriyani guru aniaya anak polisi akan diperiksa Kejati. Nasib jaksa soal kasus Supriyani guru aniaya anak polisi kini akan diperiksa Kejati. Kasus guru Supriyani terus bergulir dan jadi sorotan. Seperti diketahui, guru Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini mendapat sorotan lantaran Supriyani mengaku tak melakukan pemukulan ke siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Kabar terbaru, setelah guru Supriyani menolak upaya mediasi dan sidang dimulai.
Kejati Sultra akan memeriksa secara internal jaksanya dalam kasus ini. Hal ini diungkap oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakajati, Sulawesi Tenggara, Sultra, Anang Supriyatna. Anang mengumumkan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan internal terhadap jaksa yang menangani kasus guru honorer Supriyani, yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap muridnya. Anang menyatakan bahwa saat ini, Kejati Sultra tengah memfokuskan perhatian pada Kejaksaan Negeri, Kejari, Konawe Selatan untuk memastikan persidangan Supriyani berjalan dengan adil. Kasus ini telah memasuki tahap pengadilan, dan Anang menekankan pentingnya pengawasan agar proses persidangan berlangsung dengan baik. Ia juga menyatakan bahwa seharusnya kasus ini bisa diselesaikan melalui pendekatan restoratif justice sejak awal. Seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice, tambahnya dilansir dari Tribun News. Menindaklanjuti laporan yang diterima, Kejati Sultra telah menurunkan tim untuk mengawasi penanganan kasus Supriyani di Kejari Konawe Selatan. Anang berkomitmen untuk memastikan Supriyani mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Setelah persidangan, pihaknya berencana melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konawe Selatan. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, jelas Anang. Kabid Propam gerak cepat periksa penyidik tetapkan Guru Supriyani jadi tersangka. Sosok Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moh Soleh turut jadi sorotan gara-gara kasus Guru Supriyani viral. Kombes Moh Soleh langsung gerak cepat mengerahkan anggotanya untuk memeriksa sejumlah penyidik yang menetapkan Guru Supriyani sebagai tersangka. Beberapa penyidik Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, telah diperiksa. Guru Supriyani ditetapkan jadi tersangka atas tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 yang diketahui sebagai anak polisi. Pemeriksaan dilakukan tim dari Polda Sultra yang ditugaskan mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus yang dialami oleh guru honorer tersebut. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengungkapkan saat ini sudah ada sejumlah pihak yang diminta keterangan dalam kasus Guru Supriyani. Mereka yang dimintai keterangan yakni sejumlah personel Polsek Baito dan pihak yang mengetahui kejadian pemukulan yang dituduhkan ke guru SD tersebut. Sudah ada pemeriksaan, semuanya diperiksa masyarakat juga anggota, katanya saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Soleh mengatakan anggota polisi yang terlibat juga saat ini masih diminta keterangan terkait proses penyidikan kasus Guru Supriyani sudah sesuai SOP atau tidak. Keterangan dari personel bersama saksi lain nantinya akan dikumpulkan tim dengan pantauan langsung Propam Inspektorat Pengawas Daerah, Itwasda. Polda Sultra masih didalami Mas di bawah Itwasda, kata Soleh. Terkait jumlah personel dan saksi yang diperiksa, Kabid Propam Polda Sultra belum bisa menyampaikan.